feeling won't let me sleep. 'Cause I'm lost in the way you move, the way you feel. Assalamualaikum guys, jadi buat yang video IPS strategi teh metode boleh model, nah nggak boleh sama satu kelasnya teh. Terus ini apa namanya teh harus pakai jas alma mater, harus diupload ke YouTube juga gitu. Nggak ada durasi minimalnya. Terus juga ini ibu ngasih waktu 1 minggu berarti mulai terhitungnya teh dari hari Sabtu 1 minggu gitu. Hello kids, this is your mom and this is your dad. Di sini mama sama daddy mau A few moments later, a few minutes later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desi Yulin Amalia dari kelas PGSD 2A dengan NIM 2022-1510-116. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode pembelajaran jigsaw. Di sini saya akan menjelaskan apa itu metode pembelajaran jigsaw. Sebelum melanjutkan kepada metode pembelajaran jigsaw, kita harus tahu dulu apa itu metode. Kalian sudah tahu apa itu metode? Jadi di sini ada beberapa metode pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Nursid Sumatmaja, yang dimana metode pembelajaran adalah suatu cara yang fungsinya merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua ada menurut S. Hamid Hasan, metode pengajaran adalah pengertian cara yang digunakan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa dalam pembelajaran, seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya metode pembelajaran adalah suatu cara untuk proses belajar mengajar, yang mana dalam proses belajar mengajar itu guru harus memiliki berbagai metode pembelajaran yang efektif dan efisien untuk pembelajaran. Oke, setelah kalian mengetahui apa itu metode pembelajaran menurut para ahli, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan dari metode pembelajaran jigsaw. Oke, teman-teman, tolong disimak baik-baik ya. Yang pertama ada pengertian jigsaw. Menurut Sudrajat, metode pembelajaran jigsaw adalah suatu tipe pembelajaran yang kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi dan mampu mengerjakan materi tersebut kepada anak dalam kelompoknya. Yang kedua ada metode pembelajaran jigsaw. Metode pembelajaran jigsaw meliputi beberapa 3 metode. Yang pertama ada mencakup beragam tujuan sosial, juga memperbaiki prestasi siswa atau tugas-tugas akademis. Yang kedua, penerimaan terhadap perbedaan individu, dan yang terakhir, ketiga, pengembangan keterampilan sosial. Terus juga di sini ada kelebihan metode pembelajaran jigsaw. Yang pertama, ada kelebihan mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar. Yang kedua, memperkuat konsep diri pada siswa dengan lebih percaya diri. Yang ketiga, melatih siswa untuk aktif dalam berbicara dan berpendapat. Yang keempat, pemerataan penguasaan materi bisa dicapai dalam waktu yang lebih cepat. Di mana ada kelebihan, maka metode pembelajaran jigsaw juga memiliki banyak kelemahan. Yang pertama, butuh waktu yang cukup lama dan persiapan yang lebih matang. Yang kedua,
Siswa yang tidak terbiasa berkompetisi akan kesulitan untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, pembagian kelompok yang tidak heterogen. Yang terakhir, keempat, siswa yang biasa aktif di kelas akan lebih mendominasi jalannya diskusi tersebut. Setelah ada kelebihan dan kelemahan dari metode pembelajaran Jigsaw, di sini juga ada beberapa langkah-langkah dari metode pembelajaran Jigsaw. Yang pertama ada membagi siswa ke dalam kelompok Jigsaw dengan jumlah 4-6 orang. Yang kedua, menugaskan 1 orang siswa sebagai pemimpin di masing-masing kelompok. Yang ketiga, membagi pelajaran yang akan dibahas ke dalam 4-6 segmen. Yang kelima, memberi kesempatan kepada para siswa untuk membaca cepat bagian mereka paling sedikit 2 kali agar mereka terbiasa dan tidak ada waktu untuk menghafal. Yang keenam, membentuk kelompok ahli yang merupakan gabungan dari siswa ahli masing-masing kelompok Jigsaw. Mereka digabungkan dengan siswa lain yang memiliki segmen serupa untuk mendiskusikan poin-poin yang utama dari segmen mereka dan berlatih presentasi kepada kelompok Jigsaw mereka. Yang ketujuh, setiap siswa dari kelompok ahli kembali ke kelompoknya masing-masing. Kedelapan, meminta masing-masing siswa untuk menyampaikan segmen yang dipelajarinya kepada anggota kelompoknya dan memberi kesempatan kepada siswa-siswi lainnya untuk bertanya. Kesembilan, guru berkeliling dari kelompok satu ke kelompok lainnya, mengamati proses tersebut. Apabila ada siswa yang mengganggu, segera buat intervensi yang sesuai oleh pemimpin kelompoknya yang ditugaskan. Dan yang terakhir, pada akhir pembelajaran, beri ujian atas materi sesuai segmen-segmen yang telah dibagi tadi, sehingga siswa tahu bahwa pada bagian ini bukan hanya sekedar kuis biasa, tapi benar-benar menguji pemahaman mereka. Lalu berikan penghargaan kelompok terhadap hasil skor kuis masing-masing kelompok. Seperti itu. Dan yang terakhir, ada manfaat dari metode pembelajaran Jigsaw. Yang pertama ada meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua, meningkatkan daya ingat siswa. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mencapai daya penalaran siswa dalam tingkat tinggi. Yang keempat, mendorong tumbuhnya motivasi intrinsik atau kesadaran terhadap individual. Yang kelima, meningkatkan hubungan antar manusia yang heterogen. Dan yang terakhir, keenam, meningkatkan sikap positif siswa terhadap sekolah dan guru. Udah ulangan akhir semester, masih ada tugas akhir. Iya, tugas akhirnya bikin video. Iya, yang benar aja, rugi dong. Ya udah, kita jagetkan aja. Berdiri tegar walaupun sulit, tak mampu bersaing silakan pamit. Ya, oke gas, tambah 2 torang gas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesepian dan frustasi, cukup sekian dan terima kasih. Saya Desi Yulian